من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah raja dari segala raja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan semua makhluknya. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Tiada sekutu baginya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang telah mengantarkan kita umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran. Semoga kita tetap menjadi pengikutnya sampai akhir. Kematian yang kita kenal sebagai perpisahan ruh dan badan merupakan sebab yang mengantarkan manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian merupakan pemusnahan antara nikmat dan pemutusan segala nafsu, yaitu nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang lain. Dan pada saat nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia telah kumpulkan selama berada di negeri yang ia perantau. Sama halnya seperti manusia yang hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kumpulkan dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian ini merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh semua makhluk yang bernyawa oleh Allah. Baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat pun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 53 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 57. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia mempunyai jiwa dan ruh dan pasti akan merasakan namanya kematian. Walaupun kita sendiri tidak tahu kapan dan di mana kematian itu akan datang. Oleh karena itu, kematian datanglah secara tiba-tiba. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pada saat ajal mendatang kita sudah siap dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena ketika Allah menciptakan manusia dan Allah juga akan menentukan ajalnya sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum summa qadara ajala. Artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu. Surat Al-An'am ayat 2. Kalau muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pertanyaan besar bagi kita semua. Sudah siapkah kita saat malaikat maut mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita terbaring sendiri berbalutkan kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1,5 meter? Tentu yang menjawab hanyalah diri kita sendiri. Sebagaimana kesimpulan ceramah saya, kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suatu saat kita akan kembali ke hadapannya. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takut kita kepada Allah sehingga ketika kematian itu datang kita masih dalam keadaan muslim. Karena Allah sendiri yang menginginkan kita manusia, khususnya kita umat Islam, ketika kita kembali kepadanya kita masih memegang teguh agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar yang bertakwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Ali Imran ayat 100. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhaqqu ya Rabbi wa la takunna minal mumtarin. Ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan bila ada kekurangan itu semata-matanya datangnya dari diri kami sebagai makhluk Allah yang tak luput dari salah dan silap. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin sekalian saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.